aturan yang kita buat itu pasti ada pro dan kontranya. Tidak semua orang pasti happy dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan yang kita susun itu harus juga sesuai kebutuhan mereka dan biar tertib tata ruang, Mas Rangga. Jadi kalau misalnya sering bilang, jadikanlah Jakarta ini laboratorium penelitian untuk teman-teman kita di akademisi. Gitu. Karena ilmunya nanti kita juga dapat loh nih Mas Rangga. Bisa di-share ke kita ya. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Citata, bertemu lagi di sini di Citatalk, podcast resmi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yang menghadirkan obrolan penuh cita tentang perkotaan, khususnya tentang kota kita tercinta, Kota Jakarta. Kali ini bersama saya Rangga Diarto yang akan menemani Sobat Citata untuk ngobrol hari ini. Sobat Citata, seperti yang kita ketahui ya, kota kita Jakarta adalah pusat dari perekonomian, sosial, dan budaya. Walaupun nanti mungkin akan tidak lagi menjadi ibu kota negara, tapi kota Jakarta malah akan bertransformasi menjadi sebuah kota global yang berskala internasional. Dan tentunya diprediksi akan tetap tumbuh dan berkembang secara pesat. Namun, itu juga akan menghadirkan sebuah tantangan yang besar untuk menata ruang kota Jakarta agar kota Jakarta tetap menjadi sebuah kota yang aman, nyaman, dan sustainable buat kita warganya. Nah, untuk membahas hal ini, hal yang penting dan krusial ini, tentunya Sobat Citata perlu ngobrol nih sama sosok yang kompeten. Nah, hari ini di studio Citatalk telah hadir bersama kita sosok yang sehari-hari berkecimpung dalam hal penataan ruang kota Jakarta. Beliau adalah Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita sambut Mbak Mary Morfosa. halo Mas Rangga, apa kabar? Mbak Mary, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Gimana Baik. tadi perjalanan menuju studio Citatalk nih? Macet jauh enggak sih? Cuman berapa lantai aja naik ke atas turun. Karena ke kantor mungkin udah mulai masuk sekolah ya anak-anak ya, jadi Iya biasa. Kan orang-orang merasa kalau nggak macet itu bukan Jakarta. Kita nikmati banyak pembangunan tapi oke, nanti ke depan kan lebih bagus. woi, itu dia semangat penataan ruang Jakarta. Iya dong. Luar biasa. Oke, Mbak Mary, tadi kan kita udah sambut nih Mbak Mary datang. Terima kasih udah bersedia menjadi teman ngobrol kita hari ini ya. Iya loh, Mas Rangga terima kasih loh udah diundang. Cuma mungkin Sobat Citata banyak nih yang belum kenal sama Mbak Mary ya. Mungkin Masa sih? mungkin Mbak Mary bisa cerita dikit tentang background Mbak Mary ini sampai sekarang mengurus bidang pemanfaatan ruang. Silakan Mbak. Iya sebenarnya saya itu masuk jadi PNS ini nggak ada mimpi sebenarnya dulu ya. Mas Rangga, saya tuh nggak ada cita-cita pengen jadi PNS sebenarnya. Tapi tahun 2010 waktu itu ada penerimaan dan itu pun saya sebenarnya keluarga yang minta untuk daftar. Intinya awalnya tidak ada keinginan untuk mendaftar. Tapi alhamdulillah rezeki dari Allah, akhirnya saya masuk DKI. Background saya arsitek, alhamdulillah lulus dari UGM. Ya saya produk dalam negeri aja Mas Rangga. Jadi dan saya lanjutkan kuliahnya urban design di UGM juga. Jadi ya mungkin itu passionnya, jadi kayaknya arahnya ya tata ruang ya. Padahal sebenarnya pengennya belajar hal yang lain gitu, yang banyak, yang biar ilmunya nambah gitu. Iya. Waktu tahun 2010 itu berarti Mbak Mary berarti udah lagi sedang bekerja di tempat lain apa gimana? Iya sebenarnya saya pernah mengajar, saya suka mengajar. Saya juga pernah di kerjaan profesional, di konsultan, biro arsitek, terus juga di konsultan perancangan atau penataan kota gitu ya. Iya. Nah, jadi
pengalaman itu yang membuat saya ada ilmu sedikit lah ketika masuk di Jakarta, di DKI gitu. Jadi apalagi sekarang ya tantangannya tadi Mas Rangga bilang kota global lah itu. Tantangan kita nih Mas Rangga. Kita luar biasa ya Mbak Mary. Iya, Oke. Nah cuma tadi kan kalau sebelumnya kita sempat berbincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas ya Mbak Mary ya. Juga membahas, jadi Sobat Citata nih udah sedikit banyak tahu nih tentang ruang lingkup pekerjaan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Nah sekarang mungkin kita lebih zoom in ke tata ruangnya Mbak Mary ya. Mungkin kemarin kru nih udah bertapa gitu kan, ternyata dapat wangsit. Oh kalau kamu mau ngebahas ini harus ngundang Mbak Mary Morfosa. Makanya boleh nggak Mbak Mary ceritain sedikit tentang tata ruang itu apa sih dan bagaimana sih penyusunannya itu tata ruang di Jakarta ini? Mas Rangga, sebenarnya tata ruang kalau kita cerita ya, kita sebenarnya kalau di rumah aja pasti kan kita nggak usah besar-besar lah mikirin Jakarta dulu nih. Ketika kita ada ruangan kosong, pasti kan kita tata di mana taruh kursi, di mana taruh tempat tidur, di mana taruh lemari, biar sirkulasinya nggak terhambat. Nah itu kan semua kita tata, itu dari ruang kecil aja. Nah ketika kita analogikan dengan kota Jakarta, disitulah juga. Jadi tata ruang itu gimana caranya kita menata, ada sirkulasinya, ada nanti untuk kegiatan usahanya di mana, ada kegiatan huniannya di mana, dan tamannya di mana. Nah intinya seperti itulah kita menata kota. Cuman ada tantangannya sebenarnya. Kalau Jakarta ini kan sudah terbangun ya. Jadi memang di situ challenge-nya kita bagaimana caranya menata kota yang tadi Mas Rangga bilang biar kita itu nyaman, aman. Nah itu itu PR kita semua itu menatanya. Ya seperti itulah kira-kira tata ruang. Betul. Kalau dari karena warga Jakarta itu kan punya berbagai macam variasi kegiatan, kepentingan ya Mbak Mary ya. Jadi mereka pengen ini, pengen itu, dan agar tidak berbenturan dan semuanya bisa smooth harus ditata dengan baik ya. Betul. Oke. Nah, kalau ada istilah kemarin Sobat Citata pada nanya nih, beberapa kan kemarin sudah dibahas sama Pak Kepala Dinas tentang RDTR ya kan. Cuma ada juga istilah RT RW. Nah itu kemarin Sobat Citata nanya, itu apa sih bedanya RT RW sama RDTR dan seperti apa gitu tantangannya dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Masih beda lah. Dan katanya dia beda. Satunya RT RW, satunya RD enggak sama-sama R aja di depan. Iya. Cuma mungkin RT RW jangan-jangan rukun tetangga, rukun warga. Ya oke. Memang ada sih. Ada yang beranggapan kalau kita bilang RT RW itu rukun tetangga, rukun warga, padahal enggak gitu. Memang ada waktu itu kita pernah juga gitu. Kemudian ada masyarakat yang RT RW menganggapnya itu ya rukun tetangga, rukun warga. Tapi sebenarnya enggak itu tuh Mas Rangga dan teman-teman Sobat Citata. Jadi memang sebenarnya sama-sama tata ruang, tapi kalau RT RW itu kan rencana tata ruang wilayah, itu untuk provinsi dan lebih makro, lebih makro, besar lah. Kita mikirnya tuh nanti mimpinya Jakarta jadi apa, globalnya Jakarta terwujudnya seperti apa, itu ada di RT RW. Jadi dia itu isinya arahan-arahan kebijakan, arahan-arahan pembangunan, itu di situ tuh barangnya. Gitu ya. Nah kemudian kalau RDTR, RDTR ini biasanya lebih rinci dari RT RW tadi, namanya rencana detail tata ruang. Nah jadi dia lebih rinci dari menjabarkan apa arahan-arahan tadi di RT RW itu dijabarkan ke dalam RDTR. Jadi ya seperti itu teman-teman Sobat Citata. Jadi pasti beda karena skalanya juga berbeda. Yang tadi lebih luas gitu ya mikirnya, kalau yang di RDTR lebih kecil, lebih mikro karena dia untuk perizinan. Jadi nanti kalau misalnya untuk proses perizinan ya acuannya RDTR, Mas Rangga. Jadi bukan RT RW kalau di kita. Jadi RDTR. Nah kalau tantangannya nih Mbak Mary untuk implementasi dari RDTR sendiri ya untuk warga Jakarta di kesehariannya, itu tantangannya apa nih? Iya, sebenarnya kita harus sampaikan juga nih ke teman-teman di luar Citata gitu ya. Karena sekarang itu kan memang diamanahkan sama pemerintah pusat gitu ya. Semua harus ada rencana tata ruang, setiap daerah itu harus punya rencana tata ruangnya.
baik tadi rencana tata ruang yang lebih makro dituangkan dalam RT/RW maupun yang lebih rincinya dituangkan dalam RDTR. Tapi memang alhamdulillahnya kita sudah punya dua-duanya nih Mas Rangga. Walaupun RT/RW kita sekarang lagi direvisi. Karena untuk menyesuaikan dengan undang-undang baru kita ada loh undang-undang baru Mas Rangga. Kita sekarang namanya nanti DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Jadi ibu kota kita akan pindah, tapi itu nanti menunggu keputusan dari presiden seperti apa. Nah, makanya RT/RW kita sedang direvisi oleh teman-teman kita di Bapeda. Tapi nanti setelah ini diproses, perdanya jadi baru lagi RT/RW. Giliran kita Mas Rangga untuk mereview lagi RDTR. Jadi karena dan semua kita paling tidak mulai terbiasa dengan RDTR rencana detail ini. Karena memang acuannya untuk perizinan. Terus Mas Rangga kalau mau beli tanah, ditawarin tanah murah nih, harus cek ya. Ya kalau enggak nanti bisa tahu-tahu kena rencana jalan atau kena rencana hijau gitu. Nah disinilah fungsi kita menuangkan di dalam RDTR itu diinformasikan ke masyarakat. Jadi biar masyarakat itu mudah untuk melihat rencana kota. Kalau dulu kan masih manual ya, kita harus buka bukunya, petanya gitu. Orang datang, orang mau nanya peruntukan itu langsung datang aja ke kantor gitu. Kalau sekarang nggak perlu kita sudah coba menuangkan ke dalam sistem gitu ya, yang lebih online. Jadi biar lebih gampang lah. Berarti oke. Kalau dulu mungkin ya bisa konsultasi ke kantor saya aja gitu ya. Jadi ketemu si A, si B, si C. Itu belum lagi kena macetnya, jalan jauh panas gitu kena debu. Sekarang nggak perlu, bisa sekarang berarti aja. Udah ada ini ya Mbak Mary ya. Berarti kalau ngelanjutin tentang itu sebenarnya kalau kita masyarakat mau ngecek nih tentang RDTR itu baiknya ke mana ya? Maksudnya apakah ada website tertentu atau apa gitu? Iya, sebenarnya alhamdulillah kita punya Jakarta 1 nih. Wow, Jakarta 1 Jakarta 1 tuh OPBGT banget. Oke. Jadi memang ini Jakarta 1 tuh diawali dengan waktu itu kepala dinasnya Pak Beni ya, gitu Pak ya. Beni, jadi terus habis itu dikembangkan lebih lanjut oleh Pak Kadis kita Pak Heru. Dan makin kesini makin ciamik nih pokoknya ya. Jadi kita memang harus dengar kemarin abis menang penghargaan apa tuh Mbak, yang One Map Policy ya kalau nggak salah. Mandal dan macam-macam lah. Ini apa namanya? Pokoknya prestasinya teman-teman nih yang saya acungin jempol, saya salut juga loh, bangga deh sama Citata. Jadi gitu, bisa dilihat di situs Jakarta 1 itu. Iya benar. Jadi nanti Mas Rangga atau teman-teman Sobat Citata atau teman-teman di luar sana gitu ya, itu bisa melihat, nanti ada portalnya itu jakarta1.jakarta.go.id. Wow. Nah di Smart RDTR, nah di situ bisa Mas Rangga kalau misalnya nanti mau usaha apa gitu ya di rumah itu bisa lihat. Misalnya mau buat salon gitu atau mau buat apa namanya bikin masakan yang dijual gitu, itu bisa dilihat apakah boleh atau tidak. Jadi online ya. Gitu. Jadi semuanya tuh sudah ada, bisa diakses free of charge, tidak dikenakan biaya. Wah luar biasa banget ya. Ini benar-benar suatu lompatan ya. Mbak Mary, di mana dulu kita harus datang ke kantor, sekarang dari rumah sambil dipakai HP juga bisa ya. Karena Mas Rangga, sekarang kita itu anggota kita ASN kan sedikit ya. Kalau kita harus melayani orang banyak yang datang banyak, ya ampun, belum lagi aktivitas rutin rapat setiap hari, nanti kasihan masyarakat tidak terlayani. Betul. Sehingga ya apalagi kita mau global. Global itu kan harusnya kita punya sistem yang komprehensif lah ya, yang terintegrasi satu sama lain dan memudahkan masyarakat. Udah itu yang penting sih. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin nih tentang rencana tata ruang nih Mas Rangga. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Tahu rencana jalan atau apa, tentang di sini boleh diizinkan untuk ngapain aja itu bisa dilihat di situ Mbak. Bisa. Makanya namanya Smart RDTR ya. Kalau kita lihat RDTR lewat sistem itu kita jadi smart gitu kayak mau ngepoin rumah orang juga bisa loh Mas Rangga. Ini di mana ya rumahnya gitu ya. Pas kita lagi mau beli rumah atau lihat tanah seperti itu ya, apakah itu jalur hijau atau apa bisa di situ Mbak. Iya betul. Oke, makanya nih iklan dikit nih ya bagi Sobat Citata yang belum pernah mengakses nih Jakarta 1. Sekali lagi saya ingetin,
coba deh diakses jakarta1.jakarta.go.id, dan tadi bisa kita lihat kalau untuk RDTR di Smart RDTR. Ya, Masih banyak fitur-fitur lainnya, nanti silahkan dikulik-kulik sendiri ya. Oke, Mbak Mary, kalau tentang RDTR bisa nggak sih dari RDTR kita itu kita bisa melihat fokus dari arah pembangunan Jakarta ke depan itu? Ya sebenarnya tadi Mas Rangga, kalau RDTR itu kan dia lebih detail. Isinya lebih ketentuan aturan. Kalau mau tahu mimpinya Jakarta nanti akan diarahkan seperti apa, itu adanya di RT/RW. Jadi RT/RW ini visi, misi, strategi untuk mencapai visi misi itu ada di RT/RW. Nah, di dalam rencana tata ruang kita yang lebih detail ini, rencana rincinya itu apa yang terstate strategi disampaikan di RT/RW itu diterjemahkan ke dalam ketentuan aturan. Ketika kita menyatakan menyediakan hunian yang layak. Nah, maka di ketentuan RDTR seperti apa kita nanti untuk bagaimana masyarakat perizinan untuk kegiatan hunian itu dimudahkan, atau aturannya dijelaskan, lebih jelas gitu ya. Jadi masyarakat itu lebih mudah untuk mengajukan perizinan sekarang. Maksud kita semuanya itu jadi apa ya, istilahnya transparan lah ya Mas Rangga ya. Cuman memang aturan ini kan harus kita buat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Karena kalau kita lihat sebenarnya aturan tata ruang kita itu sudah sejak tahun 65. Sejak tahun lahir ya. Belum. Masih jauh. Iya, dari tahun 65 85 itu sudah ada rencana tata ruang kita, namanya rencana induk Kota Jakarta waktu itu. Jadi sudah ada arahannya Jakarta tuh mau jadi seperti apa. Tahun 65 ke 2005 ada lagi, gitu kan, rencana umum tata ruang istilahnya. Nah, itu untuk yang kebijakan makro. Jadi sebenarnya rencana tata ruang itu sudah lama. Ya. Memang begitu pesatnya Jakarta ini, ya, begitu pesatnya perkembangan di lapangan itu lebih cepat dibanding perkembangan peraturannya. Betul. Makanya penyesuaian peraturan itu sangat penting ya, Mbak Mary. Penting. Memang ya kalau kita lihat kan, kalau kita cek dari dulu ya, itu aturan sudah ada gitu. Tinggal implementasinya di lapangan. Nah sekarang kan sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja nih ya, tahun 2020 diterbitkan di awal itu, ya semuanya paradigmanya jadi berubah. Jadi semua daerah harus menyesuaikan aturannya, termasuk tata ruangnya gitu kan. Dan semuanya dikoordinasikan di pusat. Jadi perizinan pun dikoordinasikan di pusat Mas Rangga sekarang. Jadi nanti nih sobat-sobat Citata nih teman-teman kita kalau mau perizinan itu aksesnya ke sistem yang dibuat sama pusat gitu. Bukan langsung ke Citata atau ke PTSP atau kemana gitu. Jadi pusat yang mengkoordinir ya, maksudnya semuanya melalui sistem yang dibuat di pusat ya. Betul. Mungkin biar lebih cepat atau apa mungkin ya maksudnya. Ya mungkin terpusat ya, biar mudah terintegrasi. Iya betul. Oke Mbak Mary, ngomong-ngomong soal penyesuaian peraturan nih, ya kan? Kalau RDTR ini kan tadi Mbak Mary udah jelasin isinya tentang detil-detil dari peraturan ya. Mungkin yang mengatur tentang masyarakat, warga Citata, sobat Citata nih kalau misalnya mau berkegiatan, mengurus izin tuh apa aja yang diperlukan, boleh apa enggak seperti itu ya. Juga tentang kepemilikan tanah dan lain-lain lah. Kalau misalnya masyarakat atau sobat Citata nih misalnya punya aspirasi mengenai RDTR tersebut, isi dari RDTR tersebut misalnya kayak keluhan atau apa segala macam, itu ada channel buat menyampaikannya nggak sih Mbak? Pasti ada lah. Jadi kita sadari nih Mas Rangga, aturan yang kita buat itu pasti ada pro dan kontranya. Tidak semua orang pasti happy dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi setidak-tidaknya kebutuhan masyarakat itu bisa tertuang di dalam aturan yang kita susun. Nah sekarang kalau masyarakat merasa ada hal-hal yang membuat mereka jadi keberatan, atau ada ide-ide kreatif gitu ya. Misalnya kalau saya aja kadang mentok tuh kalau terlalu banyak mikir itu kayaknya ide nggak keluar gitu ya.
Nah, jadi butuh ide fresh dari yang gitu ya. Jadi makanya bagusnya itu kita kalau sama stakeholder kita nih banyak nih. Ada dari kalangan akademisi, ada kalangan dari asosiasi, pelaku bisnis, itu semuanya stakeholders kita. Nah, kita tuh sering kerjasama sama mereka. Jadi mereka tuh kadang punya ide-ide kreatif nih, kampus-kampus. Yang out of the box ya. Iya, itu ide-ide mahasiswa. Kita pernah diundang di Untar, di Trisakti. Ide-ide kreatif mahasiswanya tuh oke-oke banget. Itu artinya bisa jadi pencetus ide penataan nanti Jakarta ini seperti apa gitu untuk kawasan-kawasan kecil tertentu. Oh iya, bisa dipertimbangkan. Jadi, ya. Iya, itu makanya saya sering bilang jadikanlah Jakarta ini laboratorium penelitian untuk teman-teman kita di akademisi. Iya. Karena ilmunya nanti kita juga dapat loh di Mas Rangga. Bisa di-share ke kita ya. Iya, jadi kalau saya yang mikir sendiri, Mas Rangga yang mikir sendiri, ya mentok gitu. Idenya nggak kreatif gitu. Tapi kalau dipikir oleh bersama-sama gitu. Apalagi adik-adik kita mahasiswa itu kan anak-anak sekarang itu kan idenya oke ya. Mereka kan belum harus rapat seharian ya. Iya, makanya kita belum lagi mikir ini mikir itu gitu ya. Makanya pulang ke rumah mikirnya beda lagi gitu ya. Nah, jadi memang setiap ada aspirasi masyarakat nih apapun gitu ya. Baik itu ide kreatif, itu ada komplain keberatan terhadap aturan tertentu, itu bisa disampaikan ke jakarta1.jakarta.go.id/pk-rdtr. Nah di sana ada tuh aspirasi. Nah kalau misalnya kurang puas juga masukin di situ, ya bisa bersurat gitu, atau menyampaikan kami sudah membuat kajian gitu untuk ide Jakarta ini akan jadi apa ke depannya. Wah itu senang banget gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita terbuka sih, Mas. Terbuka untuk kolaborasi ya dengan stakeholder manapun. Artinya kita sebagai regulator, kita buat regulasi kan bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Untuk bareng-bareng yang terbaik buat masyarakat ya. Jadi intinya aturan yang kita susun itu harus juga sesuai kebutuhan mereka dan biar tertib tata ruang, Mas Rangga. Jadi kalau misalnya enggak, berantakan deh nanti kita ya. Memang ya tantangannya itu dia. Tadi aspirasi ide itu sudah ada portalnya di Jakarta 1.jakarta.go.id/pk-rdtr gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses ke sana. Nah, kalaupun teman-teman mahasiswa nih kan banyak nih kampus-kampus ya di Jakarta gitu yang ada jurusan arsiteknya atau jurusan planologinya atau jurusan lain yang berhubungan gitu ya gitu, atau yang ada hubungannya sama bangunan gedung, arsitek ya atau elektron nanti ada hubungannya juga ada juga ya. Nah itu bisa sebenarnya kerja sama kita. Jadi dan saya senangnya itu kita punya Jakarta 1, kita punya studio itu anak-anak TK bisa juga loh datang ke sini ya kan lucu gitu kan. Ada kunjungan juga dari TK, dari SMA dan macam-macam. Nah itu sebenarnya kita mengajari sejak dini ya. Biar ya walaupun bahasa tata ruang ini teknis agak sulit dipahami oleh masyarakat, tapi kita mengusahakan sejak dini itu sudah diperkenalkan. Oh sini loh, ini tempat rumah kita, di sini untuk taman, di sini untuk jalan gitu. Itu anak-anak TK itu kan ngelihat maket dan simulasinya itu pasti senang warna-warni gitu. Jadi intinya terbukalah kita Studio Jakarta 1 dan rencana tata ruang kita ini sudah open to public. Wah, apalagi kalau anak-anak sekarang kan mereka mungkin nanti pas sudah agak gede dikit main gamenya tuh yang kayak SimCity atau Minecraft gitu-gitu ya, yang berusaha nata-nata sendiri gitu loh, Mbak. Ke depan sepertinya Jakarta 1 studio kita akan memfasilitasi. Gitu ya? Saya dulu main loh SimCity. Gak tahu mungkin apa karena saya jurusan arsitek ya nggak tahu juga. Tapi saya dulu memang asik sih. Asik gitu sampai lupa waktu kadang ya. Kalau ini bangun di sini benar. Lucu banget. Ternyata itu diimplementasikan di dunia nyata. Oh iya betul. Jadi dari kecil bisa ya dibiasakan untuk mengenal tata ruang yang baik. Iya betul, itu cara kita lah membiasakan adik-adik
kecil anak-anak kita, Mas Rangga. Kalau anak saya sudah gede ya. Nah Mas Rangga dipahami terkait dengan tata ruang ini. Betul. Dengan bahasa yang lebih mudah gitu. Betul. Jadi mereka tahu kalau mau main ke taman lewatnya sini, ini di sini ada minimal mereka buang sampah di tempatnya itu kan kita ngajarin sebenarnya gitu. Jadi intinya tata ruang ini bisa dipelajari oleh semua, bisa untuk semua lah kita membuat penataan ruang Jakarta ini ya untuk semua. Oke, Mbak Mary, luar biasa ya. Jakarta ya tantangannya berat banget ya, cuma kita nggak henti ya untuk melakukan upgrade, update, peraturan dan lain-lain ya Mbak ya. Iya, soalnya juga saya satu lagi, RDTR kita itu acuan perizinan loh. Mas Rangga kalau misalnya nanti di rumah mau ada izin usaha, itu sebenarnya kita cek di RDTR kita bisa ya? Tapi hanya usaha-usaha tertentu ya, tidak semua usaha bisa di rumah tinggal. Di rumah tinggal ya. Nah, kalau saya suatu saat nanti pensiun, misalnya bikin masakan, saya jual gitu ya. Nah, saya buka usaha dong. Nah, itu dimungkinkan bisa. Jadi, tapi lewat OSS. Cuman OSS itu online system submission itu yang ada di Kementerian BKPM untuk mengeluarkan izin usaha. Apalagi lewat UMKM, situ ya pengajuannya. Iya. Jadi kalau kita mau bikin usaha kecil di rumah, itu sudah bisa diakomodir di rencana tata ruang kita. Tapi kalau untuk usaha-usaha tertentu gitu kita cek juga aturannya seperti apa. Enggak semua usaha itu bisa di rumah tinggal ya Mbak. Iya betul. Jadi karena UMKM itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu juga diangkat loh. Karena dari situlah ekonominya lebih kuat ya. Iya, ketahanan ekonomi kita ya di UMKM tuh kuat banget ya Mbak. Iya, sekarang terbukti. Kita kalau makan siang Mas Rangga emang belinya di yang mahal-mahal. Kan ya, kita kan pasti yang di UMKM standar. Yang di Riverview ya, pinggir kali maksudnya. Iya, Riverfront ya. Ada kali. Iya, betul. Oke, berarti nggak bisa sembarangan, tapi di OSS itu juga sudah tercantum syarat-syarat yang tercantum di RDTR tadi Mbak ya. Nah memang ada kendalanya nih Mas Rangga. Gimana Jadi sistem yang dibuat di pusat itu memang umum untuk semua provinsi di Indonesia. Kita ada 38 provinsi ya, semua tuh di sana. Cuman kita kan lebih kompleks aturan kita ya. Betul. Lebih kompleks aturan kita sehingga ada saja ketentuan yang belum terbaca di dalam sistem OSS. Sehingga kita ada nih, jangan khawatir. Ada jaring pengamannya ada. Ada dong. Jadi di Jakarta 1 juga ini pokoknya apa-apanya nih aktornya di Jakarta 1. Luar biasa. Jadi Jakarta 1 ini. Iya dong. Jakarta1.jakarta.go.id itu ada informasi rencana kota. IRK. Iya, IRK. Nah, di situ tuh teman-teman Sobat Citata, semuanya teman-teman Bapak Ibu itu bisa kalau mau tahu apakah di tempat saya ini boleh untuk bikin salon atau untuk kalau mau usaha gitu. Fitness gitu apakah boleh? Nah itu atau di rumah saya dekat jalan gede, saya pengen bikin yang usaha yang agak gede. Nah itu boleh nggak? Terus nanti peruntukannya apa itu sudah bisa tahu dong. Gitu. Langsung otomatis gitu ya? Otomatis langsung bisa keluar asal memasukkan data-data yang ada di situ nanti. Diakses saja, dia bisa hanya mengeksplor. Kita mau tahu nih kalau Mas Rangga ditawarin, mau beli tanah nggak itu murah di sana itu kan? Waduh, saya cek dulu, nggak usah jauh-jauh, langsung aja jakarta1.jakarta.go.id ya, IRK, informasi rencana kota. Di situ Mas Rangga bisa langsung jalan apa ketik, dia langsung menunjukkan lokasinya. Titiknya ya. Iya, jadi bisa dilihat peruntukannya apa. Oke, berarti kalau lokasinya strategis beli Mas. Kalau ditawarin, mungkin dia butuh uang gitu ya. Jadi ya itu kok murah nih, padahal pas dicek strategis nih gitu kan. Strategis nih berarti butuh uang orangnya gitu kan. Berarti ya beli aja gitu kan. Bisa siapa tahu bisa jadi kos-kosan, siapa tahu bisa untuk usaha lain. Padahal dulu informasi-informasi kayak gini kan, wah selain harus datang ke kantornya, banyak rahasia lagi. Gitu ya Mbak. Ya, sekarang udah terbuka dan transparan Mbak. Iya dong, kita kan bertransformasi ya. Kota kayak global. Nama saya aja Morfosa, perubahan wujud. Jadi kita harus berubah. Kita harus berubah Mas. Jadi yang dulu-dulu yang nggak bagus itu ya sudah mulai kita tinggalkan. Kita mau berubah ke yang lebih baik lah gitu ya.
Artinya tapi mungkin masih ada kekurangannya banyak lah Mas, masih kekurangannya itu. Ya, tapi menyisakan ruang buat improvement. Iya betul. Cuman memang kritik dari masyarakat itu ya kita tetap harapkan, karena dari situlah kita bisa berubah. Betul. Jangan anti kritik lah, Mas Rangga nggak apa-apa kok kritik saya. Nggak baper Mbak ya? Enggak. Enggak. Boleh. Ya Bapak sebentar tapi udah bercanda lagi. Nanti cepet tua Mas Rangga. Oh iya, aduh ya, jangan dong. Jangan lah, ya kita harus tetap bahagia iya, ya. Betul, Jangan lupa Mas, bahagia. Oke siap, terima kasih Bu Mary. Nah terakhir nih kalau dari Mbak Mary sendiri, harapannya nih terhadap perkembangan Kota Jakarta nanti ke depannya maunya seperti apa? Iya sebenarnya kalau dari saya sendiri gitu ya, kita sudah berupaya untuk menata Jakarta itu lebih baik. Tapi itu nggak bisa dari kalangan pemerintah aja. Yeah. Tapi harus ada kerjasama dengan masyarakat. Bareng-bareng lah kita. Kalau kita pengen Jakarta lebih nyaman, lebih aman gitu ya, itu ya bareng-bareng. Nggak bisa kita sendiri gitu. Masyarakat juga harus mulai terbiasa untuk oke lah minimal tidak mengganggu kegiatan lain, ketertiban umum. Betul, atau misalnya kalau di aturan nggak boleh, ya nggak boleh sudah gitu ya. Jadi itulah kita kerjasama sehingga dengan kerjasama ini saya yakinlah Jakarta walaupun nanti nggak jadi ibu kota nih, kita jadi bapakmu ini bapak kota ya. Jadi tetap eksis. Jadi memang Jakarta ini tulang punggungnya Indonesia juga. Jadi kita apapun itu orang pasti melihatnya Jakarta gitu. Betul. Jadi contoh. Jadi kalau bisa ya kasih contoh yang bagus gitu. Yang jelek-jelek yang lama mulai kita tinggalkan pelan-pelan. Gitu. Seperti itu Mas Rangga. Jadi saya yakin lah Jakarta ke depan akan lebih maju. Iya. Walaupun udah gak jadi ibu kota malah tetap tumbuh dan berkembang. Mungkin nanti sekarang kita rencanakan transportasi massal di sini, ada MRT apa. Iya. Tapi nanti mungkin jadinya setelah ya syukur umur kita dikasih masih bisa menyaksikan ya Mbak ya. Gitu menikmati ya gitu ya. Jadi ya paling tidak sekarang kita rencanakan Jakartanya seperti apa ke depan. Betul. Nanti pelan-pelan kita wujudkan, bantuannya dari masyarakat juga gitu. Nanti ke depan Jakarta pasti sama negara-negara yang maju. Wow, gitu. Luar biasa. Iya mimpi yang harus kita perjuangkan bersama ya Mbak Mary ya. Insya Allah. Amin. Kita ikhtiar. Semua kita serahkan sama Allah. Oke. Nah Sobat Citata tadi ya udah panjang lebar ya ngobrol dengan Mbak Mary Morfosa. Luar biasa, harapan dari Mbak Mary juga menjadi harapan kita bersama ya. Bagaimana kita masing-masing kan mungkin punya keinginan ini, keinginan itu, aku ingin begini, aku ingin begitu gitu. Coba kan semuanya tuh harus sesuai dengan peraturan supaya semuanya tuh bisa terakomodir dari segala kalangan yang memang di Jakarta ini bervariasi banget ya, dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu Jakarta akan terus mengupgrade peraturannya dan segala macam penataan ruangnya untuk mewujudkan warganya tetap bisa menikmati kehidupan yang aman, nyaman, dan sustainable. Ya, Mbak Mary banyak nih, masih banyak sebenarnya pertanyaannya dari Sobat Citata. Saya seneng loh bisa menikmati ngobrol ya. Ya ngobrol suka sih ngobrol. Iya. Pokoknya jangan kapok ya. Nanti jadi tamu lagi buat ngobrol kapok kita. Enggak ya, bercanda. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa berkesempatan lagi ngobrol dengan Mbak Mary Morfosa. Yang penting kita sehat Mas Rangga. Amin. Ya, nih saya juga lagi diet nih Mbak Mary. Aku mau dong. Niat aja. Niat dulu yang penting. Niat itu oke, sudah bagus. Mbak Mary, kita mengucapkan terima kasih ya udah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya sosialisasi berbagai macam peraturan ke 7 benua dan 7 samudera. Semoga lancar semua ya Mbak ya kegiatannya dan Mbak Mary selalu dianugerahi kesehatan. Amin. Oke, Sobat Citata. Kali ini obrolan kita sudahi sampai di sini dulu. Jangan lupa ya tetap follow sosial media dari Jakarta 1 dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Sosmednya nanti bisa di search di masing-masing platform ya.
Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya di Cita Talk, podcast resmi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang menghadirkan obrolan penuh cita tentang perkotaan, khususnya tentang kota kita, kota Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.